Ini sungguh sesuatu momen yang mengharukan ya buat saya gitu merayakan Waisak di GBN. Ini adalah maksudnya di sini hadir guru-guru saya, tentu yang mulia Ibu Bantesur, dan ada Mas Eros Jarot, ada Mas Walas Raharjo, bahkan juga ada guru saya itu di belakang tuh Wahyudi, Master Trainer Mirosman kita ya. Jadi banyak guru-guru kita di sini, dan sebenarnya yang membuat saya ingin memang bersedia untuk menjadi ketum PKI adalah maksudnya karena Mas Eros Jarot itu non Chinese ya sebenarnya, tapi Mas Eros Jarot justru yang mendirikan Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia. Kenapa? Karena bagi Mas Eros kita satu nusa satu bangsa dan satu maksud satu bahasa. Dan di sini kita di sini ada teman saya Mbak Rina ya, teman ini dari yang Muslim, dan ada ibu-ibu yang Muslim lainnya juga, ada teman-teman kita yang Kristen, bahkan ada yang agnostik juga. Nah jadi bagi saya ini adalah maksudnya inilah Bhinneka yang sesungguhnya, dimana kita merasa bahwa di BTNI lah, kita di GBN lah, kita merasa ini rumah kita. Namo Sahyan Ari Budaya, Namo Budaya. Ini sungguh sesuatu momen yang mengharukan ya buat saya gitu merayakan Waisak di GBN. Ini adalah maksudnya di sini hadir guru-guru saya, tentu yang mulia Ibu Bantesur, dan ada Mas Eros Jarot, ada Mas Walas Raharjo, bahkan juga ada guru saya itu di belakang tuh Wahyudi, Master Trainer Mirosman kita ya. Jadi banyak guru-guru kita di sini. Dan sebenarnya yang membuat saya ingin memang bersedia untuk menjadi ketum PKI adalah maksudnya karena Mas Eros Jarot itu non Chinese ya sebenarnya, tapi Mas Eros Jarot justru yang mendirikan Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia. Kenapa? Karena bagi Mas Eros kita satu nusa satu bangsa dan satu maksud satu bahasa. Dan di sini ada teman saya Mbak Rina ya, teman ini dari yang Muslim, dan ada ibu-ibu yang Muslim lainnya juga, ada teman-teman kita yang Kristen, bahkan ada yang agnostik juga. Nah jadi bagi saya ini adalah maksudnya inilah Bhinneka yang sesungguhnya, dimana kita merasa bahwa di BTNI lah, kita di GBN lah, kita merasa ini rumah kita karena di sini nggak ada yang berbeda, semuanya saudara sebangsa setanah air. Jadi saya juga sangat happy dengan acara kali ini dengan Ikatan Sarjana dan Profesional Buddhis ya, maksudnya, dan mungkin kedepannya ini yang kita akan terus galakan bersama ya, Denny dan Yudi dan teman-teman lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan obrol bisnis, atau juga di sini karena ada guru saya Mas Walas Raharjo, mungkin untuk kesenian, kebudayaan, mari kita bangun bersama, karena itulah cara kita berkomunikasi tanpa kekerasan itu adalah melalui salah satunya budaya. Dan budaya itu tidak cuma nyanyi-nyanyi atau nari-nari doang ya. Bagaimana juga kita dengan maksud melatih diri kita lebih belajar menjadi maksudnya bangsa yang beradab. Nah inilah potret yang memang menurut saya sangat cantik. Kita bukannya melting pot. Kita di sini adalah seperti mozaik. Semua punya keunikannya masing-masing. Ada Mbak Ida yang cantik banget hari ini pakai kebaya pink gitu ya. Semuanya mozaik gitu. Tapi pada saat kita melihat semuanya in total, in general, semuanya menjadi a beautiful painting.
Tionghoa Nasionalis Indonesia gelar perayaan Waisak, Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia, BTNI, menggelar perayaan Waisak dengan harapan terjalinnya inklusivitas antar umat beragama di Indonesia. Di momen istimewa Waisak ini, kita refleksikan nilai-nilai luhur Buddha yang sejalan dengan semangat kebinekaan, ajaran Buddha tentang kasih sayang, welas asih, dan toleransi menjadi panduan untuk membangun harmoni di tengah keragaman budaya dan agama di Indonesia. Hari ini kita merayakan Waisak di BTNI, Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia, di mana yang kita harapkan terjalinnya inklusivitas antar umat beragama di Indonesia, kata Vera Umbara, Ketua Umum Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia, BTNI, kepada wartawan newsviralkata.com dalam acara perayaan Waisak di Gerakan Bhinneka Nasionalis, Jalan Penjernihan 1 nomor 50, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 2024. Lebih lanjut, Vera menerangkan temanya, Gema Waisak, Gema Kebinekaan, acaranya yang ingin kita kenalkan kepada teman-teman non-Buddhis. BTNI mengundang saudara sebangsa setanah air dalam perayaan kebinekaan. Seperti inilah kita merayakan hari suci umat Buddha, di mana ada prosesi perayaan Waisak, upacaranya, culture dan juga tari-tarian. Dengan tema kebinekaan, kita merangkul semuanya, terangnya. Menurut Vera, Hari Raya Waisak merupakan hari raya terpenting Buddhisme yang memperingati kelahiran, kecerahan, dan wafatnya Buddha Gotama. Di Indonesia, peringatan 3 peristiwa suci ini disebut sebagai Trisuci Waisak. Bebernya, Vera berharap dengan perayaan Waisak, kita bisa menjalin kerukunan. Inilah Bhinneka yang sesungguhnya. BTNI ini rumah kita semua bersaudara, tegasnya. Yang saya hormati Ketua Umum Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia, Ibu Vera Umbara. Vera menyampaikan dalam acara Waisak menghadirkan tarian 1000 tangan dan tarian tulip. Kedua tarian tersebut memiliki makna bahwa ajaran Buddha selalu berbuat baik dan penolong pada siapapun. Meski berada dalam kondisi gelap dan kotor, tetap selalu bersinar dan menampakkan cahayanya. Semangat dan prinsip Siddhartha Gautama menjadi cermin BTNI dalam bersosialisasi di masyarakat. Karena banyak ajaran dari pendiri agama Buddha itu dapat menjadi tuntunan antar umat beragama dan bermasyarakat. Sampai saat ini, pungkas Vera Umbara optimis, sedangkan Andri Gunawan selaku Sekjen BTNI menyampaikan, kebinekaan beragama di BTNI kian baik terjalin, sehingga menguatkan toleransi antar sesama agama di tanah air. Ujarnya,
Di momen istimewa Waisak ini, lanjut Andri, mari kita refleksikan nilai-nilai luhur Buddha yang sejalan dengan semangat kebinekaan, ajaran Buddha tentang kasih sayang, welas asih, dan toleransi menjadi panduan untuk membangun harmoni di tengah keragaman budaya dan agama di Indonesia, ungkapnya. Andri mengajak masyarakat mari jadikan Waisak sebagai momen untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bersama, kita ciptakan Nusantara yang damai dan penuh toleransi, bagaikan cahaya lilin yang menerangi setiap sudut negeri. BTNI, Unity in Diversity, tandasnya. Adapun Eros Djarot selaku pendiri BTNI menyampaikan bahwa ini sebagai salah satu bentuk perayaan kita sebagai bangsa dengan kebinekaannya. Kita memberikan satu ruang kepada warga umat agama Buddha untuk mengikuti jejak Buddha Gautama berbuat kebaikan dengan perayaan Waisak, ujarnya. Bagi Eros, Waisak sebagai sebuah peristiwa yang kita muliakan untuk diperingati, agar apa yang sudah dilakukan oleh Buddha Gautama bisa terus dijalankan oleh umat Buddha, bebernya. Eros mengingatkan kepada kita semua, jangan bicara saja tapi kita laksanakan toleransi beragama sebagai satu nusa. Satu bangsa, kita berbeda tapi tetap satu bangsa. Siapapun harus menghargai perayaan Hari Raya Waisak maupun Hari Raya perayaan agama lainnya. Paparnya, semua agama tentu mengajarkan kebaikan. Simpulnya, acara perayaan Waisak ini juga dihadiri, antara lain, aktor senior Slamet Rahadjo Djarot, Ketua SIPJPC Jakarta Kenny Senjaja dan Pembimas Buddha Provinsi DKI Jakarta Sulyarna, SAG, MPD. Salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sangya Budaya, Naga Budaya. Yang saya hormati Bapak Pembina, pendiri dan ketua umum BTNI, Indonesia DKI, CD, Kota DKI, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka merayakan Hari Waisak. Agama hidika punyang agung odidwa cirang. BTNI. BTNI itu adalah perkumpulan Bhinneka Perempuan Nasionalis Indonesia, di mana yang kita harapkan adalah terjalinnya inklusivitas antar umat beragama di Indonesia. Temanya apa? Temanya Gema Waisak, Gema Kebinekaan. Kalau boleh tahu rangkaian acaranya seperti apa sih, Bu? Acaranya yang kita mau kenalin karena kalau kita di Indonesia kan kita ada Muslim, ada Buddhis, ada Kristen, ada Katolik dan lain sebagainya. Secara umum yang kita ingin kenalkan kepada teman-teman kita yang non Buddhis di sini, seperti inilah kita merayakan Waisak gitu ya. Seperti kalau di BTNI mungkin sudah tidak asing dengan perayaan Lebaran, Tahun Baru, Natal. Nah, hari ini kita merayakan Waisak dan untuk melihat bahwa seperti inilah kita merayakan Hari Suci Umat Buddha Indonesia. Ini dihadiri oleh siapa aja, Bu, kalau boleh? Tentu yang dia hadiri ada pembimas agama Buddha, juga ada foundernya dari BTNI, yaitu Mas Eros Djarot, dan juga ada Mas Slamet Rahadjo yang akan hadir di sini. Selain memang yang mulia Bhikkhu Sangha. Terus
susunan acaranya Bu, beberapa ini acara untuk hari ini Waisak ini Bu. Acara Waisak memang selain ada acara cultural, jadi ada tari-tarian juga, ada tari-tarian dan juga tentu ada daban desana dari Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Jadi tema yang nanti yang akan dibawakan juga tentu mengenai kebinekaan ya, bagaimana kita merangkul semuanya gitu. Lantas Eros Jarod di sini sebagai apa Bu? Ketua atau sebagai apa? Pendiri founding father-nya dari PTNI. Mas Eros Jarod adalah founding father-nya PTNI. Nah, tujuan utama dari perayaan ini seperti apa Bu kalau boleh tahu? Bagaimana? Tujuan utama dari perayaan Waisak ini apa kira-kira? Kalau Waisak sendiri, esensi Waisak adalah merayakan tiga hari suci ya. Jadi maksudnya kelahiran, pencerahan, dan kematian Sang Buddha. Itu esensinya. Jadi kita sebutnya Trisuci Waisak gitu. Jadi merayakan 3 momentum penting dalam agama Buddha. Tadi saya lihat ada pelajar-pelajar atau apa itu Bu? Apa nanti itu akan yang menjalankan prosesinya semuanya, prosesi dari perayaan Waisak. Selain jadi ada prosesi untuk upacaranya, juga nanti ada harapan ini Bu, Waisak ini lah karena Waisak ini gitu. Harapan saya tentu kalau seandainya Waisak bagi saya sendiri karena saya Buddhis ya, saya berharap bahwa maksudnya kalau seandainya kita di PTNI kita bisa maksudnya menjalin kerukunan, karena kan maksudnya kalau seandainya kita lihat gembar-gembor agama di luaran kayaknya serem-serem banget. Padahal kalau seandainya kita di sini kita semuanya rukun satu sama lainnya, nggak ada masalah. Nah itu yang semangat itu yang kita ingin tularkan gitu ya. Maksudnya di sini juga nanti hadir juga teman-teman saya yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu. Jadi janganlah percaya gembar-gembor dengan isu agama yang maksudnya seperti mau memecah belahkan, tapi lihatlah kondisinya kita di sini, kita rukun dan sama-sama maksudnya bersahabat satu dan lainnya. Itu yang saya harapkan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Langsung ya, Namo Buddhaya. Sebetulnya sudah cukup tadi, tapi ada kurangnya juga. Vera, ini kita merayakan Waisak, bukan mempromosikan organisasi kamu, ya. Jadi saya tidak memperkenalkan BTN ini itu Waisaknya di mana. Jadi terima kasih lah ya teman-teman dari SIDA ya. Saya maaf saya tidak sebut satu persatu, hanya satu saja mewakili kita semua hadirin yang saya muliakan. Jadi terima kasih lah teman-teman SIDA sudah Sidi telah memberikan kerjasama dengan PTNI dan begitu hari ini ya. Saya sudah seminggu atau 3 hari lalu ya, yang tepatnya itu sudah tahu ini mereka mendekorasi semua. Saya nggak boleh naik ke atas karena nanti lihat aja. Dan ternyata memang luar biasa, belum pernah ada selama berdirinya GBN dan BTN ini, belum pernah saya lihat ada gajah di sini. Jadi tepuk tangan yang Amin.
membentuk ya kebersamaan kita sesama warga bangsa dengan kebinekaannya ya. Artinya gini, Waisak ini kan memberikan satu ruang pada warga bangsa ini, salah satunya warga yang beragama Buddha ya, untuk bisa mengikuti jejak Sang Siddhartha Gautama untuk berbuat kebaikan. Dan hal ini kan tidak ada salahnya kalau kita support bersama, walaupun saya bukan seorang beragama Buddha atau beragama Buddha, tapi saya menganggap bahwa kayak perayaan Waisak ini memang menjadi penting ya, menjadi penting untuk kita sama-sama rayakan, karena di sini khususnya di GBR ini setiap perayaan agama itu kita, salah satunya juga dalam hal ini kan Waisak merupakan satu peristiwa yang perlu juga kita muliakan ya, sebagai satu hari yang perlu kita peringati agar apa yang sudah dipercontohkan ya oleh Siddhartha Gautama itu bisa diikuti oleh seluruh kaum Buddhis ya. Juga bukan hanya itu, saya juga banyak belajar dari ajaran-ajaran Siddhartha Gautama yang mengajarkan dharma kepada kita, bagaimana kita harus berbuat baik dan tidak menyakiti orang, harus mau berbagi, kasih sayang dan seterusnya. Terus untuk rasa menyatunya antara Bhinneka Tunggal Ika dalam hal ini bagaimana menyikapi dari Mas R. Jarod sendiri? Ya, ini saya rasa kita kan tidak hanya bisa di dalam cuma ngomong saja ya, jangan hanya bicara saja, tapi bagaimana kita secara nyata gitu ya melaksanakan ini dan berinteraksi satu dan lainnya dengan kegotong royongan, bagaimana kita junjung tinggi ya. Ya kita boleh berbeda, tapi tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan ini harus kita junjung tinggi. Nah, siapapun yang tidak bisa menghormati hari raya Waisak ataupun hari raya besar lainnya ya dari agama yang lain, ya rasanya kok dia belum paham bahwa pentingnya itu menghayati yang namanya kebinekaan yang diajarkan oleh para pendiri republik kita. Oke. Untuk langkah kedepannya sebagai ini antara persatuan Waisak dengan. Nah ini gini, saya juga minta ya. Sekarang ini satu hal, kenapa kita bisa mendirikan Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia? Ya, ini satu. Jangan sampai ini ada upaya di mana mengorbankan mayoritas ya, kedaulatan Cina yang sebetulnya orang Tionghoa ini kan tidak semuanya kaya, hanya cuman mungkin dari seluruh komunitas yang ada nggak nyampe lah 3%, paling 1% pun nggak nyampe, yang betul-betul hidupnya luar biasa sehingga membuat social jealousy ya, kecemburuan sosial. Nah yang dikorbankan nanti mayoritas ya, bagaimana nanti kan Cina ini semua nih, padahal orang yang 1% itulah yang bahkan nggak nyampe 1% gitu ya, hanya baru menggelintir orang, tapi bisa mengorbankan suku ataupun peranakan Tionghoa yang sebegitu besar, yang mereka tuh banyak yang lebih nasionalis ya. Saya punya teman-teman yang keturunan Tionghoa yang nasionalisme nggak perlu diragukan ya. Nah ini yang perlu dijaga ya, jangan sampai mau lihat Chinese yang nggak punya, pergi ke Singkawang deh ya. Ada Chinese yang tukang beca, kuli dan semuanya ya. Ingat kita ya, kita ini rakyat harus bersatu, jangan mau dipisah-pisahkan lah, apakah dia keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan Belanda, selama dia menjunjung Pancasila, Merah Putih NKRI, kita harus sama-sama bergandeng tangan membangun bangsa ini. Ya. Oke. Terkait dengan komentar dari MUI bahwa menyatakan apa? Ya MUI itu kan bukan mewakili bangsa Indonesia. Ya, saya juga bilang saya orang Islam, ya, dan saya akan tetap mengatakan kepada kawan-kawan saya beragama lain, selamat merayakan Natal, selamat merayakan Hari Nyepi, merayakan Waisak dan seterusnya. Tidak ada yang bisa melarang saya, karena agama saya mengajarkan untuk menghormati semua orang, mencintai semua orang, dan tidak membeda-bedakan, apalagi ya hanya karena beda organisasi. Itu aja. Oke, terima kasih. Adalah sebuah cara untuk menghormati
Yifo atau pemandian Rupang Siddhartha memiliki makna menghormati Buddha dengan mencurahkan air bunga ke Rupang Siddhartha. Saat mencurahkan air ke Rupang, kita merenungkan dan meneladani sifat-sifat luhur Buddha dan bertekad melatih diri untuk mengikis segala kekotoran batin hingga bisa merealisasikan kebudayaan. Bagi hadirin yang sudah melakukan Yifo, dipersilakan menuju ke depan untuk mengambil makan malam dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Hadirin barisan paling depan dimohon untuk berdiri dan mengikuti arah. Terima kasih Bantu sudah memberikan pelajaran kita untuk bisa tertib di kemudian hari.